Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Ramadanti Agil Pangestu, NIM 201910230311196. Di sini saya akan membahas mengenai penelitian yang telah saya lakukan mengenai generalis problematic internet use atau biasa disingkat GPIU. Apa sih GPIU itu? GPIU adalah sindrom multidimensi pada aspek kognitif, emosional, dan perilaku individu akibat penggunaan internet yang maladaptif yang berdampak negatif pada lingkungan akademik, pekerjaan, dan sosial. Terdapat 4 dimensi dalam mengukur GPIU, yaitu preference for online social interaction, mood regulation, deficient self-regulation, dan negative outcomes. Faktor-faktor yang mempengaruhi GPIU adalah faktor psikososial seperti depresi, kesepian, kecemasan sosial, dan rasa malu. Instrumen generalis problematic internet use adalah generalis problematic use internet scale 2 atau GPIUS2 yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Kaplan. Selanjutnya metode assessment. Metode assessment yang digunakan yaitu Generalis Problematic Use Internet Scale 2 atau GPIU S2. Tujuan menggunakan instrumen skala GPIU yaitu untuk mengetahui tingkat GPIU pada penelitian ini dan dibuat berdasarkan modifikasi dan alih bahasa dari Generalis Problematic Use Internet Scale 2 yang diterbitkan pada tahun 2010. Adapun hasil assessment yaitu berdasarkan data yang telah kami sebar melalui kuesioner, terdapat 30 responden. Hal tersebut menunjukkan terdapat 26,6% responden berusia 20 tahun, 43,3% responden berusia 21 tahun, 20% responden berusia 22 tahun, 6,6% responden berusia 23 tahun, dan 3,3% responden berusia 28 tahun. Dan terdapat 43,3% responden berjenis kelamin laki-laki dan 56,7% responden berjenis kelamin perempuan. Pada deskripsi data menunjukkan bahwa total skor dari 30 responden yaitu sebanyak 722 dengan jumlah rata-rata 48,1, serta terdapat 3 kategori dengan masing-masing kategori tinggi ada sebanyak 9 responden, kategori sedang 11 responden, dan kategori rendah sebanyak 10 responden. Deskripsi data pada dimensi POSI yaitu menunjukkan bahwa total skor dari 30 responden sebanyak 214 dengan jumlah rata-rata 71,3, serta terdapat 3 kategori dengan masing-masing kategori tinggi ada sebanyak 8 responden, kategori sedang 14 responden, dan kategori rendah sebanyak 8 responden. Dan yang kedua adalah deskripsi data dimensi mood regulation, menunjukkan terdapat hasil skor dari 30 responden sebanyak 267 dengan jumlah rata-rata 89, serta terdapat 3 kategori dengan masing-masing kategori tinggi ada sebanyak 8 responden, kategori sedang 14 responden, dan kategori rendah sebanyak 8 responden. Dan yang ketiga yaitu deskripsi data dimensi deficient self-regulation. Pada deskripsi data dimensi deficient self-regulation menunjukkan terdapat hasil skor dari 30 responden sebanyak 450 dengan jumlah rata-rata 75, serta terdapat 3 kategori dengan masing-masing kategori tinggi ada sebanyak 10 responden, kategori sedang 15 responden, dan kategori rendah sebanyak 5 responden. Dan yang terakhir yaitu deskripsi data dimensi negative outcome. Pada deskripsi data dimensi negative outcome menunjukkan terdapat hasil skor dari 30 responden sebanyak 200 dengan jumlah rata-rata 1, serta terdapat 3 kategori dengan masing-masing kategori ada sebanyak
sebanyak 10 responden, kategori sedang 15 responden, dan kategori rendah sebanyak 5 responden. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih banyak orang-orang yang memiliki minat yang tinggi terhadap internet dan menggunakan internet sebagai kebutuhan sehari-hari atau yang membantu mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Saran peneliti terhadap responden yakni supaya lebih bijak dalam menggunakan internet baik dari segi waktu dan kebutuhan, dan alangkah lebih baik apabila menggunakan internet untuk hal-hal yang lebih positif untuk lingkungan sekitar. Sekian penjelasan saya mengenai generalis problematic internet use. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.